Gadis sudah hadir gadis. Muiz, Nafira, Nazwa, Puji sudah hadir. Sanitari, Aurel, Cahaya, Aurel Aziza, Nabila 10.3, Naila 10.2, Ridwan 10.3, Cahaya Diva 10.3, Fatul IPS 1 hadir. Fatul sampai selesai 30 menit standby. Bintang Pratama 10.1, Bintang Pratama. Nabila 10.1, Siska hadir. Siska udah bangun? Alhamdulillah, Siska hadir. Yang lainnya bangunin. Tadi apa tadi? Bisa ikhlas apa tadi? Keburu naik. Ika 10.3 hadir. 10.3. Ira 10.3, Ika 10.3. Mohon Alisa ke KM masing-masing mohon bantuannya mendata siswa yang nulis nama dan kelasnya di layar monitor ya, mohon bantuannya. Nanti dilaporkan dari ketika masuk dan ketika keluar namanya muncul enggak. Mohon bantuannya ya ke KM masing-masing untuk mendata warga kelasnya yang hadir pada kegiatan ngaji subuh ini. Nazwa hadir 10.2. Dua menit lagi acara kita akan dimulai pas 5.30 menit. Nining hadir ya. Rifki 10.2. 10.2 mana ini? Belum pada masuk. Kansa udah masuk belum? Ridwan 10.3. Ridwan baru seorang yang hadir 10.3. Nazwa ya 10.3. Mutiara 10.1. Nafira hadir. Nafira 10.3. Muiz kelas 10. 10 mana? 10.3 ya Muiz. 10.3 ya. Nabila. Rahma IPS 2. Rahma masih hadir ya. Udah bangun pagi. Fikri udah hadir belum? 10.3 tuh. 10.3 si Pino yang deket sekolahan. Nafira. Oh Fikri hadir ya. Sanitari gadis. Pino masih tidur. Walah, gimana nih? Sekali lagi untuk masing-masing KM kelas mohon mendata teman-temannya yang menulis nama dan kelas di monitornya, mohon didata sampai 2 kali ya sampai selesai. Alvino hadir. Kalau nggak ada KM-nya, wakilnya atau sekjennya, Siti Laila hadir. Siti Laila hadir. Siska masih standby Siska. Pino hadir ya. Ririn hadir Ririn. Ripki Saputra 10.2 hadir. Riana 10.3. Miftahul Jannah
11, Sally 10.3, Najwa 10.3, Bunga 10.2 hadir, Nur Atia 10.3, Sally 10.3, Bunga 10.2. Bagaimana cara memaafkan orang yang kita benci? Ingat-ingat kebaikannya ya. Diingat-ingat kebaikannya dan lupakan kesalahannya. Pasti orang itu punya kebaikan dan punya kesalahan. Nah, untuk memudahkan memaafkan orang, lupakan kesalahannya, ingat-ingat kebaikannya. Walaupun berat itu nanti secara lambat laun, terus akan hilang rasa benci itu. Dan juga untuk apa kita membenci orang ya, gitu. Jadi kita bertafakur apa manfaatnya. Ya, yang ada adalah memutus silaturahmi. Itu menjadi dosa yang paling besar, itu memutus silaturahmi. Betapa sakitnya hati kita oleh orang itu, tapi kita berupaya untuk memaafkan. Itu lebih baik. Pahalanya sangat besar kalau kita memaafkan kesalahan orang lain. Bunga 10.3 hadir, Widya 10.3. 11, siapa lagi yang sudah hadir? 11. 11, Wanda udah hadir, Wanda. Jeong udah hadir. Putri udah hadir, Putri. 11. Araina, Meliana udah hadir. Alisa, Miftah 11 ya. Berapa Miftah itu? Nabila 11. Miftah 11. Farah 11. Ira 10.3. Hansa hadir ya. Raisa hadir. Rahma 10.3. Denis Setiawan. Akmal 10.2 sudah hadir. Mutiara sekarang udah jam 5:34. Kita akan mulai. Dan nanti untuk pembacaannya kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 181 sampai 185 ya untuk pembacaan. Nanti disiapkan Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah 181 sampai 185. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taraddahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa kelas 10 terutama 10, 1, 2, 3 dan selanjutnya kelas 12 tadi yang beberapa hadir, juga para alumni, rekan-rekan, sahabat rahimakumullah. Alhamdulillah
tidak pernah kita berhenti untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah pun tidak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Ya, nikmat Allah itu tidak terbatas dan tidak pernah terhenti. Di antaranya adalah yang kita rasakan adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam. Islam masih ada dalam jiwa kita, ini adalah anugerah Allah. Dan juga nikmat kesempatan. Kita sempat bangun pagi adalah rasa cintanya Allah kepada kita. Jadi salah satu ciri Allah menyayangi kita adalah setiap pagi Allah bangunkan kita. Allah perdengarkan suara azan ke kuping kita, sehingga kita akan terbangun, kita akan sholat subuh berjamaah, yang laki-laki atau yang perempuan subuhnya di rumah beserta keluarga. Itu adalah nikmat Allah kepada kita. Allah sayang kepada kita, ya, maka kita berupaya keras menjaga pagi hari ini. Setiap pagi jangan sampai lepas ditinggal sholat subuhnya. Itu waktu yang sangat-sangat utama. Juga lakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah qobliyah subuh. Itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Ya, sholat subuh berjamaah itu sama dengan orang sholat malam semalam suntuk. Banyak fadilah, banyak keutamaan orang-orang yang selalu menjaga sholat subuhnya. Insya Allah orang yang menjaga subuhnya, maka Allah berikan berbagai kemudahan dalam hidupnya. Allah selamatkan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita punya satu keinginan, ya, harapan hidup ini bahagia, pengen selamat dunia sampai akhirat, maka jagalah sholat subuhnya, ya. Jadi jaga waktu pagi ini jangan sampai lepas. Walaupun hari libur, ini hari Ahad, hari Minggu, tetap kita bangun subuh. Ya, itulah nikmat Allah kepada kita hari ini. Kita syukuri Allah sayang kepada kita. Kalau kita pagi tidak mendengar azan, itu tandanya Allah tidak sayang kepada kita. Kita harus merasakan satu kesedihan mendalam. Kalau tiap pagi kita nggak pernah dengar azan, ya, Allah lagi tidak suka dengan kita, maka kita bagaimana untuk disayang Allah? Maka kita harus menjaga ibadah kita. Baik, juga yang berikutnya, setelah kita sholat subuh, kita membiasakan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan sekedar bacaan saja, tetapi adalah harus kita pahami sebagai panduan hidup kita. Minimal membacanya itu akan lebih maksimal, dan harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahami Al-Quran ini. Kalau hanya dibaca saja, kita belum menemukan apa isi, ya, apa sebetulnya Quran pada prinsip dasarnya sebagai apa. Itu kita akan kaji. Kalau kita akan tahu kalau kita memahami ayat itu, ya. Baik, nanti setelah kita membaca Al-Quran kurang lebih 5 ayat, nanti kita baru mengkaji beberapa ayat Al-Quran, jadi kita paham maksudnya, ya. Baik, pada sesi pertama ini kita akan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 181. Ya, silakan dibuka. Ya, sekali lagi yang sudah bergabung, dibuka Al-Qurannya, ya. Sudah bergabung, kita akan membaca bersama-sama. Fitriatul dan KM atau wakilnya mohon untuk mendata siswa yang hadir pada pagi hari ini, baik ketika masuk maupun ketika keluar. Mohon datanya dilihat dari tampilan di monitor, ada nama dan kelas, ya, mohon. Ini sebagai nilai tambah
dalam pembelajaran BTQ. Jadi yang hadirnya rajin dalam kegiatan subuh, kajian malam, ya, kajian pagi ini akan menjadi nilai tambah bagi Anda semua terkait dengan BTQ ataupun nanti juga dengan PAI, ya. Baik, udah siap? Semuanya udah siap? Al-Baqarah ayat 181, mangga disiapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Ayat 182. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Ya, ayat tentang puasa 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 184. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Ya, demikian pembacaan ya, nanti di rumah. Terus ada murojaah, ada pengulangan.
dibacakan lebih baik, ya, lebih benar sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwidnya, ya. Baik. Ya, sekarang untuk kajian ayat 15 menit ke depan, mohon bertahan. Kita akan membahas Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya, Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayatnya 97. Ya, mangga dibuka. Sudah ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu ayatnya. Kita langsung bahas ayat di lafaz ke tengah, ya. Ada kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Langsung ke situ. Walillahi 'alan nas, ada hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Walillah, ya, walillah dan bagi Allah, 'alan nasi atas manusia, hajjul bait berhaji ke Baitullah, man bagi orang, istata'a yang punya kemampuan, ilaihi kepadanya, sabila di jalannya. Kalau dibikin kalimatnya, ya, dan Allah mewajibkan kepada manusia berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang sanggup melakukan perjalanan kepadanya. Ya, sekali lagi, Allah, kewajiban kepada Allah, ya, manusia itu berhaji ke Baitullah bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan kepadanya. Kalau lihat teks ayat ini menjadi dasar wajibnya ibadah haji kepada seorang muslim, ya. Jadi Ali Imran 97 itu menjadi dasar, menjadi dalil, dasar hukum tentang kewajiban haji bagi orang-orang muslim. Orang muslim yang bagaimana? Orang muslim yang istito'a. Istito'a artinya orang yang punya kemampuan. Jadi dari 5 rukun Islam, yang 5 itu, ya, satu apa? Bersaksi kepada Allah dengan syahadatnya. Yang kedua adalah sholat, mendirikan sholat. Ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji. Nah, dari kelima rukun Islam ini, yang ada kalimat mampu itu ada di haji.
Karena haji itu ibadah yang memang banyak persyaratan harus kita penuhi. Ya. Beda dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, berbeda. Karena haji itu membutuhkan satu fisik yang sehat. Fisik yang sehat. Yang kedua, punya biaya gitu. Kalau sholat kan nggak butuh biaya. Ke masjid, ke musola, butuh biaya nggak? Enggak kan? Berpuasa, butuh biaya nggak? Enggak. Berpuasa saja. Tidak harus beli tiket dulu. Tidak harus bayar visa dulu. Tidak perlu terbang tuh pakai pesawat kan? Gitu. Jadi haji itu ibadah yang banyak persyaratan. Badannya harus sehat. Kalau sakit nggak wajib haji. Karena haji itu adalah ibadah fisik. Ibadah fisik haji itu. Kalau sholat kan cuma berdiri. Ruku, sujud. Puasa ya puasa. Tidak makan minum. Tidak ada pergerakan orang, tidak ada pergerakan. Haji itu badan kita bergerak. Misalkan begini, ya nanti kita bahas tentang rukun haji ya. Rukun haji itu ada 6. 1 ihram. Kedua wukuf. Ketiga tawaf. Keempat sa'i. Kelima tahallul. Keenam tertib. Itu baru rukunnya saja. Apa tadi yang pertama? 1 adalah ihram. Kedua, wukuf di padang Arafah. Ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Keempat, sya'i. Itu lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah, itu bukit di sebelah utara Ka'bah. Jaraknya kurang lebih setengah kilometer. 7 kali bolak-balik. Kurang lebih 3,5 kilometer. Terus yang kelima, tahallul, memotong rambut. Ya, minimal 3 helai. Yang keenam tertib. Nah, rukun haji yang 6 itu, di situ ada pergerakan badan. Harus bergerak badan itu. Kalau ihram, ya kita hanya memakai pakaian ihram. Ya, nanti akan lihat bagaimana pakaian ihram itu. Ya, bagi laki-laki itu 2 helai kain putih. 2 helai kain putih, 1 buat sarung, kedua buat selendangnya. Dan tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh. Laki-laki, mohon maaf. Celana dalamnya kan berjahit, itu jangan dipakai. Ya, laki-laki. Ketika tawaf itu, karena pakaian dalam kan berjahit, itu jangan dipakai. Ya, gitu. Dan itu adalah simbol kematian bagi laki-laki itu. Di kain ihram itu simbol kematian. Orang mati kan cuma dapat mengenakan helai kain yang tidak berjahit. Warnanya putih kan? Oh, itu. Kalau perempuan, lengkap perempuan mah. Ya, pakaian putih harus berjahit perempuan mah. Tertutup semuanya. Laki-laki kelihatan dadanya. Ya. Hanya dari pusat sampai ke bawah pakai sarung, ini pakai selendang, kelihatan itu. Perempuan berbeda. Itu ihram seperti itu. Sambil niat, ya. Labbaik Allahumma hajj. Labbaik Allahumma hajj. Kalau umrah, labbaik Allahumma umrotan lillahi ta'ala, begitu. Nah, tawaf itu kan pergerakan. Mengelilingi Ka'bah 7 kali itu. Itu kalau haji itu kan 3 juta orang kumpul di Ka'bah, itu benar-benar padat. Tubuh kita nempel ke tubuh orang lain itu. Itu bergerak terus itu. Mungkin semakin dekat ke Ka'bah itu semakin pendek putaran, semakin pendek. Tapi kalau semakin jauh dari Ka'bah semakin lama. Itu butuh fisik yang kuat.
Apalagi haji itu kan konferensi umat Islam sedunia, seluruh bangsa ada di situ. Bangsa Afrika itu badannya gede-gede tuh, ya gede-gede badannya itu, jangkung gede. Orang Indonesia ya kecil-kecil, standar Indonesia itu 170, 160. Kalau berdiri ya kalah. Kalau badannya kalah gede itu, bisa kegencet itu. Jadi kalau fisiknya kurang kuat ya sulit untuk berhaji gitu. Itu tawaf begitu, itu pergerakan fisik. Badan harus kuat. Sya'i itu kan lari-lari kecil dari Safa ke Marwa. Bukit Safa ke Bukit Marwa. 0,5 kilo bolak-balik, 7 kali. Itu kurang lebih 3,5 kilometer. Coba, bagi orang-orang yang fisiknya sakit ya nggak bisa. Paling harus naik ada motor dia disewa itu. Atau ada dorongan kursi ya, kursi roda itu. Ada yang mendorong, nanti kita bayar berapa begitu. Tapi itu kan butuh fisik yang kuat. Di Arafah itu fisik, kita bergerak dari Mekah ke Arafah itu. Fisiknya harus sehat, kuat. Dari Arafah, kemarin di Arafahnya jamaah haji hari Kamis. Itu wukuf dari jam zuhur sampai dengan maghrib. Dari maghrib itu bergerak dari Arafah ke Muzdalifah. Itu jalan kaki ya. Jalan kaki. Karena malam itu kita harus menginap di malam itu. Menginap di Muzdalifah. Sampai dengan menjelang subuh kita sudah gerak lagi ke Mina. Itu fisiknya harus kuat gitu. Jadi mereka-mereka yang fisiknya agak lemah, sakit, agak sulit, maka mungkin lebih baik haji itu dikerjakan ketika masih muda ya. Nah, ketika masih SMA tuh. Kalau dananya ada itu lebih baik ya gitu. Jadi haji itu banyak persyaratannya. Beda dengan sholat. Sholat mah sekalipun sakit masih bisa sholat. Duduk aja kan bisa kan. Sholat itu kan bisa. Duduk di kasur itu bisa. Di kursi bisa. Sekalipun sakit bisa sholat. Ya. Kalau haji ya nggak bisa. Harus terbang dari Cikupa ke Jeddah. Ya. Nanti dari Jeddah ke Madinah itu kan butuh fisik yang sehat. Yang kedua yang paling pokok apa? Butuh ada biaya, butuh biayanya. Ya. Butuh biaya, harus pakai uang begitu. Kalau nggak ada uang ya nggak bisa haji gitu ya. Nggak bisa haji, maka dibutuhkan biaya yang cukup. Sekarang haji itu cukup mahal. Ya, sekarang kurang lebih 56 juta rupiah untuk satu orang. Itu untuk haji yang reguler, haji yang umum. Kalau haji plus, ya, yang menunggu cuma 8 tahun itu kisaran 200 jutaan. Iya, bila mampu haji, bila punya kemampuan maksudnya setelah itu. Kalau haji furoda itu sampai dengan di atas 300 sampai dengan mendekati 900 juta itu. Ya, jadi kalau yang tidak mau nunggu itu sampai 900 juta, mendekati 1 miliar. Itu tanpa menunggu. Kalau yang plus itu nunggu sampai 8 tahun. Kalau yang biasa nunggu sampai 20 tahun. Begitu. Jadi haji itu memang ibadah yang memang banyak persyaratannya. Maka Allah katakan, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Istata'a itu punya kemampuan begitu. Yang ketiga, ada kendaraannya enggak? Ada kendaraannya enggak? Ada kendaraan, oke berangkat. Kalau nggak ada kendaraan ya mau renang di laut. Nggak bisa. Zaman dulu, tahun 70-an,
Kalau sudah punya kemampuan tidak haji, ya dia berdosa. Berdosa kalau sudah punya kemampuan, uangnya ada banyak, tapi nggak mau haji. Mau daftar enggak, itu berdosa dia. Mobil sudah punya 3, rumah 3, kontrakan 30 pintu, tapi nggak mau haji. Berdosa dia. Ya, gitu. Harus punya. Itu rukun Islam. Itu kan wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi, wajib. Wajib sekali seumur hidup. Wajib sekali seumur hidup. Itu bukan sunnah, haji itu wajib hukumnya. Gitu. Hanya tadi, wajibnya itu bagi orang-orang yang punya kemampuan. Apa tadi? Kemampuan uangnya ada. Ya, kemampuan fisiknya ada. Kendaraannya ada. Yang keempat, ketika di kota Mekah, di jalan pesawat dalam keadaan aman. Tapi kalau di Mekah lagi sedang musim perang, Israel melawan Saudi Arabia misalkan, itu bom tiap hari berjatuhan di Mekah, itu nggak wajib haji juga. Kenapa? Itu kan tidak aman situasinya gitu. Kalau benar-benar aman itu haji, di jalannya, di tempat tujuannya itu aman, itu wajib. Tapi kalau dalam kondisi perang, ya perang dunia misalkan, ya itu bom berjatuhan di Ka'bah, di Mekah, di Madinah itu misalkan, ya itu nggak ada kewajiban gitu. Jadi itulah, jadi haji itu dikatakan satu puncak ibadah karena haji itu tadi banyak membutuhkan kondisi fisik harus sehat, kantongnya juga harus sehat, ya. Yang kantongnya kanker, kantong kering, ya haji badal itu adalah menggantikan orang. Badal artinya pengganti. Orang tua kita mau haji, tapi keburu wafat, meninggal, maka dibadalkan orang yang sudah pernah berhaji. Yang belum nggak bisa gitu. Ya. Jadi haji badal itu digantikan hajinya oleh orang lain yang sudah pernah berhaji. Bisa oleh panitia haji, boleh, ya gitu. Atau keluarga yang sedang berhaji, yang sudah pernah berhaji gitu. Itu bisa. Apa tadi amalan itu? Ya, jadi itu sekali lagi bahwa haji itu menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim sekali seumur hidup, 1 kali. Tidak usah 2 kali, sekali saja udah cukup. Sekali saja. Kalau 2 kali itu mendingan uang itu digunakan buat kepentingan saudaranya, tetangganya, ya, termasuk umroh juga itu. Cukup sekali saja. Jangan setiap bulan umroh. Mendingan manfaatkan buat orang lain. Itu akan lebih bermakna. Cukup sekali saja. Ya, daripada berkali-kali akhirnya kayak lagu. Iya, sekali seumur hidup. Jangan, karena kalau sampai 2 kali kasihan yang lain. Menghambat yang lain di situ. Ya, menghambat yang lain. Kasihan. Orang kan tadi sampai 20 tahun ngantrinya. Kalau bisa nih yang sekarang usia SMA sudah mulai daftar haji kalau bisa. Sehingga nanti ketika usia 50 tahun itu sudah bisa ada panggilan haji gitu. Ya. Nah, haji itu banyak simbolik di situ. Ya, simbolik, simbol-simbol yang telah dikerjakan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Itu simbolik. Ada makna-maknanya itu makna kiasan. Ketika tawaf saja, ketika sya'i misalkan. Sya'i itu menggambarkan kerja keras. Bagaimana sa'i dulu adalah ketika hajar
mencari air buat putranya Ismail. Masih ingat sejarahnya ketika Ismail itu lahir, ya, di Babilonia, itu daerah Irak, ya. Oleh Allah disuruh Ibrahim untuk meletakkan Ismail di Mekah. Nah, Mekah itu waktu itu masih padang pasir yang gersang, nggak ada apa-apa, air nggak ada, air itu nggak ada di sana, tidak ada mata air, pepohonannya pohonan, bukan pohonan makanan, paling cuma pohon kurma saja, tidak ada sumber makanan di situ. Sumber air nggak ada, sumber makanan nggak ada, daerah yang gersang, itu tempat yang kosong, nggak ada orang di situ. Tapi Allah nyuruh di situ, letakkan di situ, kata Allah. Jadi bergerak dari Irak, lewat Palestina terus sampai ke kota Mekah, itu ribuan kilometer, lebih dari 1.000 kilometer bergerak Nabi Ibrahim dengan putranya dan Hajar. Udah nyampe, disimpan di situ, tinggalin saja sama Ibrahim, ditinggalin. Coba secara logika, kok tega-teganya ya bapak nyimpen anak. Jadi, kalau kata orang Cikupa, bapak seperti apa gitu kan? Kok tega-teganya nyimpen anak istri di tempat yang gersang begitu? Tapi kata Ibrahim, inilah perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Ya, makanya kalau perintah dari Allah, kata Ibrahim, kata Hajar, tidak mungkin Allah menelantarkan manusia. Jadi kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak mungkin menelantarkan, menyia-nyiakan makhluknya di muka bumi ini. Ya sudah, karena itu perintah Allah, sudah nyampe di kota Mekah, namanya Bakah waktu itu, ya Bakah. Berdua anak sama ibu di situ berhenti. Ismail kembali lagi ke tempat asalnya, ya, di Babilonia itu. Nah, ketika waktu itu cadangan air sudah habis buat Ismail, air susunya juga sudah mengering, habis, minuman nggak ada, Ismail menangis terus. Akhirnya Hajar mencari air. Ada bukit di sana, nyari ke bukit Sofa. Di Sofa nggak ada, ke Marwa. Di Marwa juga nggak ada, bolak-balik 7 kali. Kenapa 7 kali sampai bolak-balik? Ya dia yakin di situ. Dia punya keyakinan kalau dia mencari, pasti akan dapat. Tapi waktu itu pada ujung-ujungnya apa yang terjadi? Di Sofa nggak ada, di Marwa nggak ada. Tapi dia kan sudah berusaha, ya. Tidak menyerah, Hajar tidak menyerah. Walaupun 1-2 kali di Marwa nggak ada, tapi dia coba lagi. Tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dengan kekuasaan Allah, kemudian ketika Ismail itu bergerak di tanah itu dan kakinya menyentuh tanah, akhirnya dari kaki Ismail itulah keluar mata air, ya. Jadi gerakannya kakinya Ismail itu mau mengeluarkan mata air. Namanya apa? Namanya air Zam-Zam. Zam-Zam artinya kumpul. Itu mengumpul di situ. Akhirnya dengan kekuasaan Allah, airnya muncul sangat banyak dan Ismail bisa meminum sepuasnya. Hajar pun bisa minum air itu. Untuk kebutuhan hidupnya, akan bertahan di situ sampai dengan usia dewasa nanti. Jadi Syai itu kerja keras. Itu kerja keras. Orang Islam itu harus kerja keras. Berusaha, ikhtiar itu. Rezeki itu mesti dicari. Mesti disambut dengan baik. Jangan menunggu. Harus mencari, bekerja keras. Itulah orang Islam itu begitu. Hidupnya harus kerja keras. Kerja tuntas. Kerja cerdas. Kerja ikhlas. Ya, gitu. Jadi orang itu, saya itu adalah simbol kerja keras. Seorang ibu. Untuk siapa? Untuk anaknya. Apalagi seorang suami harus kerja keras. Untuk apa? Menafkahi istri dan anak-anak. Jangan diem.
jangan menunggu, tapi harus kerja keras. Itu diantaranya adalah sya'i, tawaf. Apa tuh mana tawaf itu? Bergerak memutari Ka'bah 7 kali. Apa artinya? Itu adalah simbolik bahwa orang Islam itu setiap pergerakan hidupnya tertuju pada satu titik, namanya titik Allah di situ. Jadi semua aktivitas manusia harus tertuju kepada ridho Allah. Jadi mengelilingi Ka'bah dari sebelah kiri ya, muter terus, di sebelah kiri terus muter 7 kali. Semuanya manusia seperti itu. Jadi pergerakan manusia itu harus titiknya adalah, tujuannya adalah mencari ridho Allah. Untuk Allah, lillah, untuk Allah, karena Allah. Jadi orientasi hidup itu harus untuk Allah, mencari ridho Allah. Kita bekerja untuk meraih ridho Allah. Kita belajar nih ya, anak-anak kelas 10. Itu mencari ridho Allah di situ. Bukan yang lain-lainnya gitu. Orang Arab ya haji. Sekali cukup. Orang Arab itu haji. Tinggal daftar dulu ke Kementerian Haji, orang Arab itu ya haji gitu. Orang Arab ya murah, orang Arab biayanya. Enggak sebanyak orang Indonesia kan. Karena emang tidak ada naik pesawatnya. Hotelnya pun di rumah masing-masing. Kalau kita kan nyewa hotel. Nyewa pesawat, nyewa hotel. Orang Arab itu berhaji. Jadi tawaf itu berputar 7 kali. Titiknya adalah Ka'bah itu. Jadi semua pergerakan. Orang Arab naik mobil ya tergantung rumahnya di mana. Rumahnya dekat Masjidil Haram ya jalan kaki aja. Tapi kalau rumahnya agak jauhan, misalkan dari sini ke Tangerang ya naik mobil. Ya naik mobil, bukan naik onta. Naik onta ya lama nyampainya. Tangerang Cikupa bisa 2 jam itu baru nyampe. Rumah di samping Mekah, ya di Mekah itu banyak perumahan, boleh. Tapi kalau orang Indonesia pengen bangun ya harus izinnya agak rumit di situ. Ya, izinnya agak rumit bikin rumah di Mekah itu. Prosesnya cukup panjang, enggak semudah karena tempatnya kan terbatas ya. Gitu. Tapi kenapa sih Mekah itu sebuah kota yang paling makmur di dunia? Kenapa itu? Menjadi tujuan manusia kan Mekah sekarang itu. Bukan Indonesia. Kalau tempatnya itu kan gunung batu. Mekah itu kan gunung batu. Padang pasir yang tandus. Tandus sekali. Tadi kan ketika Ismail sama Hajar itu di sini letakkan itu tempat yang tandus, nggak ada makan, nggak ada minuman, nggak ada makanan di situ. Tapi kenapa sekarang Kota Mekah menjadi negara yang paling makmur di dunia? Tidak pernah sepi dari manusia. Setiap hari itu jutaan orang umroh. Apalagi sekarang haji 3 juta orang haji itu. Kenapa itu? Itu namanya ada berkah dari Allah. Berkah. Allah itu memberkahi tempat itu. Ya. Kenapa diberkah? Karena orang ke sana itu niatnya ibadah. Tidak ada orang ke Mekah niatnya mau maksiat. Beda dengan yang ke Bali ya. Kalau ke Bali datang wisata kan kadang-kadang ada niat buruknya. Kalau ke Mekah itu niatnya kan ibadah. Di sana tidak ada perzinahan di kota Mekah. Tidak ada. Minuman keras nggak ada. Fokus pada ibadah kepada. Maka Allah berkahi itu. Tempat yang gersang Allah berkahi. Tadi perut bumi keluar itu minyak yang sangat banyak itu. Karena Allah berkahi. Sekalipun di Mekah nggak ada tumbuh-tumbuh, nggak ada buah-buahan, ternyata buah-buahan itu banyak. Ya, ngimpor dari negara lain ya gitu. Sekalipun di sana nggak ada pohon pisang, pohon jeruk, apel, tapi di sana melimpah ya gitu. Jadi itulah kenapa itu menjadi berkah, karena ketika orang ke sana niatnya adalah ibadah kepada Allah, maka diberkahilah itu. Maka tadi termasuk tawaf juga.
kita bergerak 7 kali memutari Ka'bah. Jadi semua aktivitas manusia itu berorientasi kepada meraih ridho Allah begitu. Ya ada turun salju ada juga ya gitu. Itu baru 2 ya kita bahas tadi sa'i dan tawaf. Belum nanti puncaknya adalah adalah wukuf ya. Seperti apa wukuf itu? Ya, seperti apa wukuf itu? Kemudian setelah wukuf nanti kita ke mana? Ke Muzdalifah. Kemudian nanti kita akan bergerak ke Mina. Ngapain kita di Mina? Itu ada jumroh, nanti kita bahas pada sesi yang lain ya. Karena sekarang udah 16 menit. Mungkin sudah lewat dari jam 6 ya. Tapi tadi kajian haji ternyata butuh waktu yang cukup lama. Insya Allah nanti sesi kedua. Mungkin nanti kajian malam atau kajian minggu depan Ahad pagi kita akan bahas kembali untuk haji ini. Nah juga nanti berkaitan dengan ibadah Idul Adha kemarin ya. Jadi kenapa Idul Adha itu hari yang besar? Karena tadi ada 2 momentum yang bersamaan. Satu haji, kedua kurban. Itu adalah 2 momentum yang sangat besar ya. Barangkali demikian untuk sementara kajian pagi ini. Kita akan teruskan kajian ini sampai tuntas nanti pada Ahad depan. Atau nanti ada kajian malam, kajian subuh yang lainnya. Terima kasih kehadirannya ya, sudah hadir para siswa. Tadi mohon ke KM masing-masing untuk mendata siswa yang menampilkan nama dan kelasnya saja di monitor. Untuk di screenshot ya, di screenshot dulu masing-masing siswanya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Ya, dapat sedikit menambah ilmu walaupun hanya beberapa menit, tapi dapat sedikit ilmu terkait dengan ibadah haji ini. Ya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selesai ini kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah absen terakhir silahkan keluar. Boleh keluar yang sudah absen yang terakhir sebelum pulang. Silakan jogging ke Citra. Biasa beli bubur ayam ya untuk sarapan pagi. Ya silakan yang sudah absen yang kedua kalinya, yang terakhir boleh keluar meninggalkan acara ini. Hatur nuhun kasadayana ya. Cahaya Diva, Riana, Mutiara, Charlie, Riana, Nesha, Adristi, Nabila, Riana, Nafira, Siti Laila, Amanda 13, Riana 13, Rahma, M. Ridwan, Nafira, Iin, M. Ridwan 13, Amanda 13, Alwa 12, Nabila, Araina, Iin, Irianti, Gadis 11, Ika 13, Nining 13, Nur Aisyah, Ika, Bunga 13, Ririn, Seli 13, Puji 13, masih standby, Ananda 13 masih standby, Mois 13 masih standby, Tia, Nur Atia masih standby, Widya 13, Melaya, Nabila, Nur Atia hadir ya. Dah, terus adanya ya. Kita tutup dulu. Mangga selamat beraktivitas pagi hari ini. Mangga.